Iko perlu disampaikan juga ke keadaan sosial, Mak. Aha. Pai tampak pungguang, babaliak tampak muko. Datang tampak muko, pai tampak pungguang. Ayo. Atau Mak, sudah lah Mak. Iko kan awak cari fisiknya dulu. Kalau awak tiba ke rumah orang, itu kan awak datang namanya. Ya. Ketika pintu diketok, orang membuka itu kan nampak muka. Ya. Kalau cara awak pasti paling tidak tu membaca salam. Kan pai tiba tempat muka. Ya. Jaleh muka orang. Dan ketika awak pulang, itu jaleh lu orang awak minta kerilan, Waalaikumsalam teh mau pai dulu. Jaleh painya. Tapi ketika hari ini awak mencari koko kan kadanglah kacau lo. Kalau di Jawa masih ada orang mengecehan tamu sekali 24 jam harus melapor. Ya. Kalau kini di negara awak Pak Jorong 8 malam orang 3 malam. Kau ambil awak kaca-kaca siku 3 hari ke di belakang rumah kau. Tak ada yang melapor doh, tak ada yang tempat muko kau doh itu. Jadi hal-hal itu juga sangat perlu dipahami ulang. Kalau dalam pengertian fisik, mestinya ketua pemuda atau wali jorong atau apa tentu aktif di negara ini. Iya. Lah batuka tamunya cek. Ya. Hanya ndak ya dah. Padahal lah wak dengar kini. Pak kecil orang dalam bahasa lain gadih terpakai dalam sama anak lah ia tak bayar lah banyak kini. Iya. Mestinya kan ikut diantisipasi Dengan datang tanpa muko. Datang tanpa muko, kok painya tempat pungguang. Itu satu persoalan. Banyak persoalan karajo. Kalau awak dimbuat surat lamaran payu karajo ke orang tu kan tempat muko artinya terima awak. Surat tu beko awak berhenti tanpa memberitahu segala macam bakirin sesurat itu lah hilang. Saya tidak bertemu ilai. Kalau je perusahaan kau kan salah. Ya. Itu ndak pulangnya ndak tempat pungguang. Andaknya kan baik-elok. Segala sesuatu tu kan baik-elok. Banyak menyelesaikan kaum. Segala sesuatu tu baik-elok. Si Anu datang ke petang bundo. Iko kaj nanya aduan gambo kecek pengulu. Mengecek ke bundo kanduang. Cubalah cek dulu yo go indah. Dan ko pengulu lah tempat muka ke bundo kanduang. Adik bundo kanduang tu nyolaksanakan lo tugasnya ndak. Apakah iyo pembuktian nama tua kau bukan harus di pertemuan dahulu orangnya. Jokato tadi tapi dicek silang gitu. Siapa ujung-ujungnya raso saja nan kawak lakukan di negari ka. Itu mesti tampak muka sebenarnya. Baik jadi pemerintahan wali negari nampak muka sebenarnya. Andaknya itu. Ndak basi kareh di awak sendok. Anda nampunyo kemanakan dalam negari kau pengulu. Ya. Awak kan membuat kepala banda. Minimal ada 3 suku di kepala banda tadi nampunya sawah. Ya. Mestinya pengulu nanti kau tu diundang ke kantor dulu. Aku penganamo gua. Itulah tempat muka awak ndak. Aku bekerja-kerjaan saya lu nak izin pengulu dia lah no. Dan pemerintah ya. Hanya lewat tangan basi sana. Alah sangkito kesudahannya betul. Jadi seluruh persoalannya berbalik ke pitua-pitua nan dahulu tetap membawa dialog hendaknya supaya tiba ke tempat muka. Saja nang kawak lakukan. Banyak orang naik ke rumah. Ya. Nak bujang naik ke rumah orang Marando umpamanya. Ya. Itu ndak bisa awak gerebek langsung. Dia dicari kawan nggak surang berdua dulu. Sebab ndak bersaksi je berbainah beko. Ya betul. Dago lagi memberi malu sumbang salah laku perangai. Dia aduan saksi dulu supaya ayo ambo satu jadi saksi. Jadi berarti menyelesaikan sesuatu juga harus diketahui orang lain. Alamatnya kok. Iya, anak orang lain kok bisa saya menekankan doang. Bisa saya padusi segala macam. Tapi jangan digerebek-gerebek saya, jangan dituduh-tuduh saya orang lah pembuat onar di negara awak. Kemudian kalau ada pendatang-pendatang hari ini, mestinya amak jalan tiba di sekolah di rumah kau.
Amak kapai mencari wali negari. Di setengah 15 minit sebelum amak turun pai mencarinya wali negari tiba siko. Ya. Dia mula ke mencari wali lah tiba rumah bakal ko. Amak malah lapor amak lah ke siko. Si rumah lah bayi. Itu kan tapak muko tu. Tapi kalau pindah amak bisua, amak mencarinya lo lihat. Kapai lagi ko. Awak kapai lagi. Seandainya orang sakit, awak seketik, kau terbalik rumah umpamanya atau asal kalau macam itu tidak bisa awak pai-pai saja kalau awak memahami adat dan kebudayaan awak itu sendiri itu. Tetap bajilah-jilah, bajaleh-jaleh, saja nang kawak kerajaan bajaleh-jaleh. Yo karena ndak giko tu mak dek bacari tolak sabalunnya pitu awak dek karena sabana dalam kehidupan awak ko bagalanggang dek matuari. Gitu kan? Bakal langgang mata orang banyak. Bakal langgang mata orang banyak gitu. Basuluh matuari. Dan ndak ada kalau awak tiba di satu tampek misalnya, indak lo awak saling magia kapa, salah pemahaman orang kawak biko. Tentu ya. Baik tujuh kok kapai, salah lo biko harap orang kawak. Iya. Satu, nang kedua di padalam basuluh matuari ke, bakal langgang mata orang banyak. Dianggap cahaya ilahi Rabbi itu nur matahari itu. Artinya apa? Tidak ada satupun yang terlewatkan dari Tuhan, apapun tindak tanduk awak dari dunia kau. Awak baru itu bakal langgang mata orang banyak. Sagalonya bajilah-jilah. Dek karena nan awak kerajaan tu jureda Tuhan. Dan itu katanya. Dan adab sosialnya nan tadi. Datang tanpa mungko. Kok pai tempat pengguang. Kalau iya dek karena pituah Minang kan ndak sampai nyelapang ndak mak. Bagi cek mak tadi, ala sampai kau urusan ke pemerintah tadi. Kalau ada pemerintah jangan batangan basi se. Kamu urus ke Pulau Banda tu iyo batu programinyo. Iya. Tapi di situ ada hajat hidup orang banyak. Iya. Ndak amuas. Nah asik sekarang do batu kecewa lu tentu lai. Kayak itu cek mak tu. Iya. Sebenarnya ikolah kearifan iyo ndak bisa kita hindari kalau kita mulai paham dengan pituah-pituah kok. Kearifan itu tumbuh nama. Iya, amak kan beberapa hari lalu kan mengecek oleh negari itu. Senang negari kerajaan negari. Asah untuk negari. Di ma titiknya nang kawak kerajaan. Membuat janjang kepincuran lagi jadi. Iya. Supaya nak senang orang menyepui air bersih kan. Iya. Buat janjang jadi. Tapi siapa punya tanah sinan. Bara suku nan terdampak. Kalau minimal dua ni mamanya kau indak mamanya diturui. Atau dibawa ke kantor. Supaya nangga di pangku senang. Iya. Iko sebenarnya iyo memang sebuah kearifan bahwa awak ketika baik kecil awak alun tentu lai mangkonya datang tu nampak kan mungko awak. Iya. Kok lah kapai lah sudah lo. Nampak lo punggung awak. Iya. Ba alamat ba kerajogo. Iya. Ndak beransang-beransang nak menantu sen. Ndak balik lingkuit tu. Rasa sudah capek kan. Iya. Amaleh mau urus janmu tu mah. Iya. Rumi. Padahal akibatnya dengan datang tanpa mungko tu apapun akan nampaklah niat sebenarnya. Dan baik tuju kalau lah pulang tapak punggung nampaklah capaiannya. Gitu tiba. Iya. Nah, ya itulah untuk kita orang Minang sebenarnya kearifan-kearifan tu tak kumpul ke dalam singkek pituah, tapi kalau dilapih balik gua kadang lainnya balik. Kamano pun pituah bisa dipakai nama. Iya mana. Tidak terkurung ya dong. Tidak. Ya memang walaupun ada pituah nama ngungkuangnya dikembang selebalam. Iya. Kok dikumpa di guluang selebah kuku. Tapi kalau di kambang, ya. Kok contohnya tadi. Padahal kalau dicalik fisiknya, awak tiba ya nampak pungku awak. Ya. Pulang nampak punggung awak. Ya. Tapi makna di situ itu bakar ilahan, bakar jalehan, indak sembarang manantu. Tak masuk namburu. Tak masuk namburu. Karui kan yang awak jolong tiba atau mengeringinya. Entah pisau tadi belakang. Iya. Saya itulah gadangnya di kambang tadi. Iya. Yang nampak di orang-orang lah bakasumat tibonya. Iya.
Kalau awak ndak siap lo dengan kesiapan wah beritalah sampai ke telinga kah. Iya. Yo diguluang lo awak ya. Jadi itulah lapangnya Pituah Minang. ia tidak hanya untuk satu persoalan. Itu nama membuatnya kau di kambang. Saleba alam. Kama pun bisa dipakai. Kama pun bisa dipakai. Oke, mak. Ya walaupun ikon dak kapan di awak lah. Anu itu lo. Iya. Ya awak lu tentu lo sama jurang. Iyo. Acik le sana. Kebetulan alhamdulillah Mak Kati lah cuba membuat karya-karya dokumentasinya. Di siko beliau kini Mak Kati lah membuat lo buku. Buku yang berjudul Ragam Pasambahan atau Penyambahan Adat dan Budaya Minangkabau. Jadi buku go salah satu karya beliau dalam rangka mengabdikan dirinya ke masyarakat, ke budaya dan ke Minangkabau. Mangko kalau ada nanio buku ko bisa menghubungi kami nanti di Salua dan juga bisa juga langsung menghubungi beliau Mak Kati. Selain itu juga ada buku-buku lain. Di situ ada pula karya-karya yang kemudian kita harapkan dimiliki hendaknya oleh para orang Minang. Setidaknya sebagai referensi tambahan dalam pembicaraan dan kehidupan sehari-hari. Di situ ada buku yaitu Pantun Minang 5.000 pantun Minang dan 2 bahasa. Bisa dipakai untuk Minang sendiri dan juga bisa dipakai untuk nan di rantau, nan kurang biasa pakai bahasa Minang ya anaknya, pakai bahasa Minang dalam hariannya, mangko pakailah buku ko. Dan buku ko ada lebih dari ribuan ko isinya ko pantun di dalam, supaya mereka bisa juga kemudian memahami budaya-budaya kita dan sudah ada dahulunya sampai kini. Setidaknya mereka tahu dengan dima asalnya dan kama hendaknya. Tuh. Jadi ada 2 buku kini ko. Yang pertama Ragam Pasambahan. Bisa yang dipakai 8 balik kabupaten. Iko umum ko. 8 balik 8 kota ko lah diumumkan. Jadi beliau berusaha mengumpulkan ko. Yang kedua adalah karya beliau yang langsung kata pengantarnya adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, yaitu tentang pantun Minangkabau. Yang di dalamnya adalah ribuan pantun. Dan tentu ada dalam Pituah, di dalam pun ada berbantu nasihat-nasihat dalam Minangkabau. Jadi kalau ada dan sanak kita dan nio ambil buku ko, karya ko dan dokumentasi, silakan hubungi kami di Salua dan juga sekira juga bisa melalui Mak Kati. Dan di rantau dan di kampung jangan lupa dukung kami juga. Kami di Salua izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.